Perkantoran akan bisa dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni dengan kapasitas 50%. Rumah makan juga bisa dimulai hari Senin tanggal 8 Juni juga 50%. Ini rumah makan mandiri. Mandiri itu artinya Kita belum menang. standalone. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya kembali mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebuah keputusan perpanjangan namun dilengkapi dengan embel-embel transisi di belakangnya. Pemberlakuan PSBB pada masa transisi seolah menjadi penanda bahwa kita sebenarnya belum memenangi apapun dalam sebuah pertarungan panjang menghadapi pandemi COVID-19. Sejak munculnya kasus COVID-19 perdana, kemudian berlanjut dengan pemberlakuan PSBB, wacana berdamai dengan corona, dan kini persiapan new normal. Ada beragam drama di sana. Ibarat sebuah ronde dalam pertarungan, pemerintah seolah dikejutkan oleh pukulan telak dari musuh bernama COVID-19. Dengan segala dampak yang diakibatkan olehnya, kesehatan, sosial, ekonomi, bahkan politik, semua serba mengejutkan dan pastinya melelahkan. Reaksi pemerintah kerap gamang, meski kita tidak harus menutup mata atas upaya sejumlah pihak untuk berjuang sekuat tenaga melawan virus ini. Yang paling nampak daya juangnya adalah mereka yang berada di sektor kesehatan. Kita tahu, kesehatan adalah sektor yang terdampak langsung dan paling sentral. Tapi mereka yang bergerak di sektor ini memperlihatkan semangat juang luar biasa. Tenaga medis dan pasien terus memupuk optimisme di kala sektor lain justru lebih sering berkeluh kesah. Siapa yang paling berkeluh kesah? Kita semua tahu sektor ekonomi. Para pelaku usaha seolah menjadi pihak yang kencang menangis, meratap dan menuntut penanganan serius, mengalahkan suara-suara para pejuang kesehatan yang di tengah upayanya untuk menjaga optimisme. Terdengar juga nada kepasrahan dan keserba-terserahan karena keluh kesah ekonomi mendominasi. Akhirnya muncul kesan segala kebijakan pemerintah keluar dengan ekonomi sebagai pertimbangan utama. Ekonomi akhirnya menjadi panglima menghadapi pandemi. Barangkali paradigma ekonomi sebagai panglima inilah yang menjadi sebab pemerintah seolah sedang bergegas menuju new normal, sebuah orde kehidupan yang katanya baru. Semoga di balik optimisme pemerintah menyongsong new normal, catatan bahwa setidaknya sekitar 1.721 nyawa anak bangsa telah melayang karena virus ini tidak segera dilupakan. Belum lagi potensi serangan COVID-19 gelombang kedua yang masih mengintai. Masih ada kemungkinan pukulan kedua yang harus dengan sigap mampu kita tangkis atau kita hindari secara tangkas. Semoga kita semua tidak lelah melawan pandemi, tidak gagap, apalagi silang pendapat yang membingungkan masyarakat.